kita harus berkaca apa kata agama begitu. Jadi jangan sampai kita benci kepada poligami. Kita tetap harus mentaatinya begitu. Nah, tinggal permasalahan yang sedang dihadapi rumah tangganya itu ada seperti apa gitu. Jadi kayak gini, enggak, pokoknya mah kalau di poligami aku enggak mau gitu. Nah, itu tuh alasannya apa? Jadi harus ditanyakan dulu kepentingannya, keperluannya gitu ya. Seperti pentingkah atau daruratkah, kan kayak gitu. Kalau darurat ya mau nggak mau kita harus taat pada apa yang jadinya. Poligami itu dulu perempuan itu seenaknya Pak Ustadz, zamannya belum ada hukum poligami ya. Raja-raja punya selir sampai 90 ya gitu kan. Nah, dengan adanya poligami itu sebetulnya sebagai cahaya pada waktu Islam itu tumbuh berkembang begitu. Jadi jangan sampai poligami itu dianggap sebagai apa ya, berita yang buruk bagi perempuan. Justru tidak gitu, sebaliknya. Dulu perempuan itu sampai dihinakan seperti itu kan pada zamannya gitu. Nggak ada perlindungan seperti itu. Nah, ternyata ada poligami yang disyaratkan oleh Rasul ya. Nah, tapi juga dibatasin kan sampai berapa Ustadz? 4 ya? 4 ya. Nah, kalau Rasul kan lebih gitu. Nah, itu jadi ada koridornya gitu. Jadi gini, perempuan itu kalau udah kenal agama tadi ya, itu dia istiqomah ya. Jadi pada saat zaman Rasulullah hijrah ya, hijrah gitu, terus kemudian Rasulullah wafat ya. Kalau dilihat dari laki-laki yang kembali murtad banyak ya, tapi dari perempuan yang kembali murtad nggak ada Ustadz. Jadi perempuan itu kalau udah kenal sama agama itu sifat setianya akan tumbuh gitu, akan tumbuh setianya. Jadi defaultnya itu sebetulnya selain perempuan itu senang sama dunia, tapi perempuan juga punya sifat setia Ustadz. Itu tuh salah satu potensi perempuan. Jadi perempuan itu sebetulnya harus setia. Defaultnya itu. Berarti kalau bahasanya rata-rata gitu ya. Kalau misalkan istrinya meninggal, kan laki-laki itu mungkin nggak lama ya, sekian bulan lah mungkin menikah lagi gitu kan. Tapi tidak bagi perempuan, kalau suaminya meninggal kan agak lama gitu. Iya, betul Ustaz. Jadi sebetulnya kalau kita ngebahas ya Baraya tentang perempuan ini nggak akan habis sebetulnya ya. Pasti kita akan menemukan dan akan masuk ke dimensi-dimensi yang mungkin tidak kita bayangkan sebelumnya. Pertama dari mulai dia diciptakan dari hal yang terunik, kedua diciptakan dengan kehebatan yang multitasking gitu ya, kemudian diciptakan untuk menjadi madrasah pertama, menjadi penyangga negara begitu, sampai juga bisa tergelincir juga ke hal yang terhina. Kemudian tadi juga Ibu sampaikan juga mengenai wanita itu di poligami juga gitu ya. Artinya dimensi wanita ini betul-betul menjadi barometer ya sebuah bangsa, mungkin jatuh bangunnya bangsa dengan perempuan, bisa seperti itu kali ya. Termasuk kalau saya pribadi melihat poligami itu ya, saya demi Allah saya tuh nggak mengharamkan poligami karena itu syariat Islam kan. Dan saya juga tidak mencari itu poligami juga gitu kan. Saya komitmen sama istri. Saya tuh tidak ngoyo nyari perempuan gitu, kejadian kedua kesekian gitu kan, atau tidak anti nggak juga sebetulnya. Jadi kembali ini poligami ini agak seru nih Bunda. Tadi ketika nanti misalkan kita dihadapkan dengan derajat rumah tangga paling tinggi itu dengan ikhlasnya seorang istri poligami, tadi kan tanpa izin juga nggak apa-apa gitu ya sebetulnya. Tapi mungkin ada bumbu kebohongan mungkin gitu ya. Iya. Kemudian bumbu keselingkuhan dan sebagainya. Ada di situ kalimat adil gitu. Nah, di poligami itu ada adil gitu. Adil menurut perspektif Bunda ini seperti apa sih dengan poligami tadi itu? Kalau bercandanya sama suami ya, kecuali adil. Ya kalau belum pernah mencoba nggak tahu aku bisa adil apa enggak katanya gitu ya. Jadi kan adil itu kan membagi kedua gitu ya. Kalau misalkan selama ini jalan di satu kayak gitu ya,
aku bisa istilahnya bisa uji coba, aku bisa adilnya gimana katanya gitu ya. Walaupun memang sifat adil itu bukan untuk diuji coba ya, tapi itu adalah kondisi paling sulit ya. Seorang manusia bisa adil itu, jadi istilahnya kita harus memahami sampai seperti itu tuh, itu adalah satu kondisi yang teramat sangat sulit untuk adil begitu ya. Nah, jadi jangan kegeeran, aku kayaknya bisa adil gitu ya. Aku kayaknya bisa adil, itu sulit. Siapa yang ngomong sulit? Allah sendiri yang bilang sulit kan? Ayat itu kan diperbolehkan ya. Diperbolehkan untuk beristri 4, 3, 2 gitu ya, 1. Nah, terus udah kayak gitu. Kalau kamu takut, berarti kan memang sudah disyaratkan ada sifat adil itu adalah sulit gitu kan. Kalau sulit tidak mampu, 1 aja ya gitu. Jadi ini juga sebetulnya membuka open-minded dari ibu gitu ya, tentang poligami itu nggak apa-apa, jangan menjadi putuslah harapan seorang istri yang poligami. Enggak, jangan takut. Jangan takut. Jadi sebetulnya poligami ini fenomena yang mungkin kaum laki-laki mengatakan kami ingin menyelamatkan gitu ya beberapa perempuan di luar sana dengan poligami itu, karena kuotanya kan banyak ya, laki-laki 1, perempuan ada 7 misalkan. Itu bisa jadi masuk ke alasan itu? Bisa. Apalagi kan misalkan laki-laki, contoh misalkan laki-laki sekarang di Palestina gitu ya, Palestina. Banyak yang meninggal dari sisi laki-laki karena berjuang demi agama, banyak janda. Nah kayak gitu, melindungi janda dalam kondisi gitu seperti apa? Perlukah misalkan dinikah? Ya lihat dulu kondisinya, kedaruratannya gitu. Menolong tanpa dinikah bisa kedaruratannya seperti apa gitu kan. Jadi kalau dilihat dari kuantitas, memang betul perempuan itu jauh lebih banyak daripada laki-laki kayak gitu. Nah kan ada negara yang presidennya mengharuskan memberi izin suaminya, negara apa tuh Pak Ustadz? Yang katanya tuh Rusia gitu ya. Itu tuh atas jadi menyarankan itu. Nah, jadi pertama itu harus mengembangkan husnuzon ya. Husnuzon mah pasti akhirnya akan baik Pak Ustadz. Tapi kalau kita suudon pada siapapun, pada suami, pada pemimpin negara, kalau suudon hasilnya pasti akan buruk begitu. Tapi kalau kita mendahulukan husnuzon, nanti akan diberikan petunjuk sama Allah begitu ya. Step-stepnya yang kita anggap susah gitu ya, ternyata tidak sesusah itu, karena buah dari husnuzon kita menghadapi sesuatu yang kita anggap pelik gitu. Termasuk kalau ibu rumah tangga tuh seperti itu, husnuzon kepada suami itu penting sekali begitu ya. Nah kalau udah nggak husnuzon, nanti setan bisik-bisik ya, kerjaan setan itu bisik-bisik. Nah jadi permasalahan tidak bisa dilihat dengan jernih kalau sudah ada campur tangan hal-hal yang lain gitu. Gerbangnya itu adalah perempuan taat dan berhusnuzon sama suami gitu. Seperti misalkan contohnya seorang istri yang ibu kemarin ngobrolkan sama Pak Ustadz ya, sedang mengadu ke Ustadz Mbah Maimun ya, karena suaminya nggak punya pekerjaan, aku mau cerai kayak gitu. Cuman itu aja alasannya kata Mbah Maimun teh gitu. Iya, habis gimana katanya gitu ya, dia nggak bisa cari uang, nggak cari apa, itu mah fungsi sekunder dari suami, cari uang mah gitu ya. Yang utamanya apa emang, kata si ibu ini ketika bertanya ingin bercerai karena suaminya nggak bisa cari pekerjaan. Kata Mbah Maimun, yang utamanya adalah dia tameng api neraka. Suami itu tameng api neraka. Nah jadi kalau menurut ibu itu bener banget.